Gimana? Silakan, Kang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atau menegaskan rasa syukur yang luar biasa karena hari ini bisa kembali ngaji bulan puasa, permulaan bulan puasa ini. Dan kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang orak-adinge. Bahasa Jawanya orak-adinge. Orak-adinge. Orak-adinge, iya. Orak-adinge. Ya orak-adinge kan sih. Orak-adingin. Iya. Orak-ading. Orak-ading itu gimana sih? Enggak sempat. Orak-adinge kan kita harus begini. Kita harus begitu. Tapi kan begini, orak-adinge atau apa ya? Kang Maman bertanggung jawab nih. Bahasa Indonesianya apa orak-adinge itu? Orak-adinge. Mung bae. Rokayane. Iya. Mung Hanya bae. saja. Hanya saja. Iya. Iya. Kan kita sering ya, sulit sekali untuk bisa merasakan bagaimana kita ini menjadi hamba yang sesungguhnya. Ya, pemahaman secara akal sih mancing lah. Tapi ning ati masih durung gotogan gitu. Untuk tentang masalah ini tentang misalkan tamliku nafsaka fa anna khaliquha wala tamliku jasadaka fa anna sawaitu dan seterusnya itu Logika masuk ya? logikanya masuk iya ya. Iya. Tapi harus hati. Orak-adinge. Ya itu belum ini. Termasuk kalau kita berobat ke dokter, bahkan yang kan rang sebeli mandi, so kudu mono iku sih. Loh, Tinggal bakal beli bubuk. kayaknya gimana loh. Mohon pada akhirnya tetap pengen angel pisan untuk bisa memuji Gusti Allah kayak dokter maning obat lagi. Iya. Kemudian yang kedua tentang pada zaman Rasulullah. Saya membaca buku, menurut sumber buku tersebut ditulis oleh Nur Khalid Majid bahwa Profesor Dr. Muful Hajid bahwa pada zaman Rasulullah sesungguhnya yang menjadi tentara adalah para sahabat Nabi itu. Katakanlah belum punya tentara, tentaranya adalah ya semua sahabat Nabi itu. Dan belum ada yang namanya hubungan bilateral, multilateral dengan negara lain dan seterusnya, tidak ada hubungan apapun. Tentara juga tidak ada gaji seperti sekarang ya, ada gajinya. Dulu penghasilannya atau gaji tentara ya dari ghanimah atau rampasan perang itu sendiri. Nah, ini barangkali ketika orang itu murtad sehingga dianggapnya sebagai disersi atau keluar dari barisan perang karena setiap individu memang tentara. Nah, ketika ada orang murtad barangkali dianggap sebagai disersi, apakah begitu? Sehingga kemudian ada keputusan hukum di dalam kitab-kitab kuning itu ada kata-kata fast safe kalau meninggalkan sholat ya, misalnya seperti itu. Nah itu dua hal yang menggelitik terus ini hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 poin ya. Silakan. Oke, ya. Jadi saya sudah cukup bahagia ketika Mang Im menyatakan logika saya paham bahwa semuanya milik Allah. Diambil kapan saja Allah yang menentukan dan kita harus ikhlas semuanya itu. Iya, logika masuk. Tapi di hati ini masih menolak terus kan gitu. Lumayan. Ketika sudah bisa masuk otak, berarti sudah ada kemajuan. Kapan masuk ke hatinya? Ya kapan-kapan lah. Harapannya besar. Yang penting masuk otak aja dulu. Nanti lama-lama kan turun ke hati. Kapan ya Allah nggak tahu, ya mudah-mudahan secepatnya lah. Ya jangan sampai nunggu 10 tahun. Ya kira-kira 2 kali kholwat lagi lah di hutan gitu. Iya, masuk ke hati. Gitu. Jadi kasusnya pas seperti ini. Orang yang memahami agama
dengan logika tapi belum masuk hati, ini statusnya sebagai muslim. Kalau yang sudah masuk hati sebagai mukmin. Itu bedanya. Ketika beragama dengan logika namanya muslim. Ketika beragama dengan kalbu itu namanya mukmin. Itu jadi muslim kan? Sembahyang kan? Puasa kan? Iya. Gitu. Maka itulah para sahabat Nabi pernah datang, ya orang Arab, lalu mereka memproklamirkan bahwa ya Rasulullah kami sudah beriman. Kan ditegur oleh Al-Quran. Bal qulu aslama, sebaiknya engkau mengatakan kami telah berislam. Jangan bilang beriman baru berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Kalau agama ini sudah masuk ke hati namanya mukmin. Kalau baru ke akal saja, baru sholat, puasa, zakat itu baru muslim. Jadi levelnya tinggi mana muslim dengan mukmin? Mukmin. Itulah makanya setiap Allah memerintah dalam Al-Quran yang dipanggil bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina. Iya, karena yang siap melaksanakan itu yang beriman dong. Itu saja. Tetapi itu pun satu perjalanan hidup ya, memang kita tadinya tidak tahu, lalu antara percaya dan tidak percaya dengan logika, itu proses ya. Tapi ketika Mang Im sudah mengatakan logika saya menerima, ya sudah, alhamdulillah itu satu kemajuan. Tinggal nunggu kapan saatnya, tinggal mengendap dari otak ini kapan turun ke hatinya gitu. Kemudian orang murtad dibunuh, itu sebetulnya nggak ada dalam Al-Quran dan Nabi juga tidak pernah membunuh orang murtad. Tetapi nggak tahulah. Pertama kali, karena murtad pada zaman Rasul kan pribadi orang per orang ya, tidak berskala besar. Nah, terjadinya kemurtadan skala besar itu ketika Nabi meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar, itu sampai terjadi peperangan Harbu Riddah. Hukum aslinya ya kenapa? Katanya la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan. Berarti masuknya tidak ada paksaan, keluarnya masuk boleh bebas, tapi keluar nggak boleh gitu. Ya namanya bukan la ikraha fiddin juga. Itu ya, Yusuf Qaradawi juga ditanya, mufti di Abu Dhabi sana. Syekh Yusuf Qaradawi, kenapa orang murtad dibunuh? Ya kalau nggak dibunuh nanti umat Islamnya habis. Selemah itukah kita meyakini Islam harus dengan kekerasan? Nabi tidak pernah melakukannya. Itu di di Al-Quran kan, orang yang murtad itu, orang Yahudi yang murtad, siapa namanya itu, Ubairak, dibunuh? Enggak, Nabi nggak pernah bunuh kok. Itu pada perang Abu Bakar, karena itu mengancam kedaulatan, mengancam bisa bubar negaranya. Nah, itu muncul hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah gitu. Bahwa ada hadis mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalat wa yutuz zakat. Itu. Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Kalau tidak, saya perangi gitu. Ini bagaimana? Itulah makanya hadis ini membolehkan umat Islam menyerang negara manapun, nggak ada alasan. Langkawing, langsung gredek, serang, direbut, dirampasin semuanya. Iya, menerima semacam itu. Iya, saya kira semacam itu. Ya, ISIS kan begitu. Iya, negara orang direbut-rebutin gitu, diserbu. Suku Yazidiyah itu diserbu, lagi dalam keadaan damai, diserbu, ditangkapi, perempuannya dijual-jualin. Iya. Ya dulu punten memang walau bagaimanapun tradisi dunia pada waktu itu belum ada PBB. Ya kan?
belum ada undang-undang. Negara juga belum ada batasnya. Majapahit batasnya mana? Sampai ke Pajajaran gitu. Iya, dulu mah ya lunang sing seru menang. Iya, yang kuat yang berkuasa, kapan saja boleh aja menyerang negara orang. Dulu kan begitu, nggak ada batasnya. Iya, asal tunjuk-tunjuk punya gue kan gitu, nggak ada batasnya. Belum ada apa namanya resiprokal, belum ada multilateral, belum ada bilateral, belum ada. Batasnya belum ada. Keluarganya aja belum ada kok. Itu kan baru setelah Renaissance di Perancis ada pemahaman kebangsaan tuh. Dulu kan nggak ada. Nah, yang pertama mengikat itu bukan kebangsaan, keagamaan, itu baru muncul sejak Nabi Muhammad. Dulu mah ya agama enggak, kebangsaan enggak, pokoknya siapa saja masuk, maksudnya nggak ada paspor kok dulu mah, nggak ada visa, nggak ada duta besarnya belum ada, ya serah saja gitu. Di tengah jalan juga kamu dirampok sama orang nggak ada masalah. Ya pergian nggak pulang mana ya nggak tahu, dirampok di jalan nggak tahu, polisi juga nggak ada. Iya, jadi begitulah kira-kira apa namanya, ya saya kira umat Islam mesti sadar kembali. Masa orang pindah agama dibunuh? Masa tidak sholat dibunuh? Masa tidak puasa dibunuh? Ya habis begitu nantinya. Iya, jadi ya pakai logika. Masa orang nggak sholat dibunuh? Saudara nanya Pak Edi deh, orang se-Indonesia yang mengklaim agamanya Islam, oke lah, nggak usah 280, 200 juta aja lah. Yang sholat berapa? Dari 200 juta nih. Yang tahu ilmunya berapa? Yang sholatnya benar ada berapa? Yang bolong-bolong berapa? Habis, dibunuh semua. Iya, jadi sama sekali kita jangan mengatakan Islam itu agama yang kejam. Karena memang hidup pada zaman yang tradisi dunia waktu itu seperti itu. Jangan sampai tradisi dunia itu lalu diabadikan sebagai ajaran agama. Itulah makanya sekali lagi saya ingin minta nih, keputusan-keputusan hukum, fikih itu seharusnya selalu direvisi karena dunia terus berkembang, bergerak. Undang-undang dasar aja bisa direvisi kok. Dulu ibadah haji itu harus dari Yalamlam, kemudian apa? Kemudian dari mana lagi? Birali dan sebagainya. Dari Jeddah nggak ada. Namanya miqat makani Jeddah itu nggak ada, nggak boleh. Dulu zaman nenek saya itu kalau ihram ya langsung dari rumah sini sudah pakai ihram. Iya, karena kan kita melatih di udara kan itu berarti melatih, kita masuknya bagian timur ya, masuknya dari Yalamlam. Nggak ada ihram mulai dari Jeddah tuh. Diistihadi, sekarang sudah setuju kerajaan Saudi, oke bisa sekarang. Karena dulu tidak diprediksi bahwa Jeddah akan menjadi pintu gerbang internasional, betul nggak? Kan semacam itu. Ya iya. Kemudian senggolan dengan perempuan batal, dengan istri batal wudhunya. Berarti nggak bisa naik haji, direvisi nggak? Masa Allah tidak bisa memprediksi bahwa nanti zaman akhir orang ibadah haji jumlahnya jutaan? Masa Allah tidak bisa memprediksi? Kalau ia senggolan itu membatalkan wudhu, memegang istri membatalkan wudhu, berarti nggak bisa naik haji. Berarti kan kontradiktif gitu. Masa Allah tidak memprediksi nanti di kemudian hari? Berarti kan pasti enggak aulamastumun nisa, pertanyaan yang kulit itu bila hijabin, bila hailin, biduni hailin itu membatalkan wudhu. Kan perlu ditinjau kembali. Itu kita tidak punya keberanian, ya udah aja gitu. Dan namanya kitab kuning itu pilihan pribadi, itu personal kok, tidak bisa dipaksakan untuk dalam bermasyarakat bernegara. Kitab kuning membolehkan perempuan dikawin, apalagi sudah 9 tahun, 8 tahun. Baru lahir saja boleh kok, masih orok juga boleh dikawinkan kitab kuningnya. Tapi negara kan melarang.
Mana yang kau ikuti? Ya aturan negara dong, yang sudah diratifikasi oleh oleh DPR. Ya, ada yang maksa kawin, masuk penjara. Siapa namanya itu? Saya puji masuk penjara. Secara kebebasan berpendapat, apa salahnya dia mencuri? Tidak, dia ngawini anak yang masih sekolah, yang umurnya belum boleh kawin, masuk penjara. Tapi kitab kuningnya nggak ada urusan kitab kuning, negara Indonesia loh, undang-undang yang harus taati kalau sendiri. Tapi kalau kitab kuning itu urusan pribadi itu mah. Suami bilang anti tolek kan, kamu saya cari, laki-laki bilang gitu. Jadi nggak? Ya nggak jadi. Kita harus kebebasan, kekuasaan laki-laki mencerai dengan mulutnya dicabut oleh negara, harus diadili, harus diproses pengadilan. Iya, kalau nggak dia pengadilan, ya kamu tidak dapat surat duda, kamu tidak bisa kawin lagi, istrimu juga nggak bisa kawin lagi. Kalau tanya mana surat cerainya? Ini aturan, ini undang-undang. Ini orang-orang nggak paham, dikiranya fikih itu bukan undang-undang, itu kajian pribadi yang berbeda dengan imam yang lainnya. Yang ini bilang haram, ini batal, bilang tidak batal. Itu terus gimana? Iya, belum diundangkan. Itu baru wacana-wacana. Jadi begini, kitab kuning itu kayak wacana lah. Iya, gitu. Diundangkan aja dulu. Termasuk apapun yang kau inginkan, ya jangan jadi hakim sendiri. Ya kan begitu. Ada undang-undangnya, di undang-undang silakan. Gitu. Jadi artinya kita kembali lagi persoalannya bahwa tidak masuk akal. Masa orang murtad dibunuh? Masuk Islam dibunuh nggak oleh agama yang ditinggalkannya? Kalau keluar lagi dibunuh nggak? Iya. Tidak sholat dibunuh, tidak puasa dibunuh, tidak zakat dibunuh. Ih, sadis banget ya. Apa? Enggak. Itu mah hanya pendapat seseorang. Silakan saja. Saya tidak yakin Tuhanku sekejam itu. Dikit-dikit bunuh. Ya kan begitu. Jadi ujung-ujungnya insya Allah saya doakan Mang Im sekarang dengan menyatakan logika saya menerima, tapi hati masih sering memberontak. Jadi sudah sah jadi muslim, tapi perlu ditingkatkan supaya betul-betul menjadi seorang yang beriman. Terima kasih.